صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها Masjid Jami Al-Arif yang insya Allah
hadir diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus dengan PKM Masjid Jami Al-Arif yang saya hormati, Ustaz Rosandi, Ustaz Sawawi, Bapak Haji Alek dan segenap para ibu bapak lainnya yang hadir. Cukup banyak hari ini, kurang lebih ada 1.000 orang yang datang. Ada ya? Amin ya Rabbal. Syukur alhamdulillah, seusai kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah diiringi dengan rangkaian zikir dan doa-doa yang sudah kita amini bersama. Kita berharap moga-moga sholat zuhur kita, zikir, lantunan-lantunan doa diterima, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sehubungan kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, hari ini tanggal 13 Rabiul Awal. Tidak ada salahnya barangkali kita mengkaji tentang bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nama yang dijuluki Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memanggil Nabi Allah Adam, langsung namanya ya Adam. Allah memanggil Nabi Nuh ya Nuh. Allah memanggil Ibrahim ya Ibrahim. Allah memanggil Nabi Saleh ya Saleh, dan selanjutnya dan selanjutnya. Tapi khusus Bapak Ibu yang satu ini, Nabi kita dipanggil dengan nama ya Muhammad Rasulullah. Berarti ada apa ini? Dari 124.000 Nabi, 313 orang Rasul, 25 orang Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Saya yakin yang 25 orang Rasul ini dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jamaah Masjid Jami Al-Arif sudah hafal namanya semua. Betul Pak? Nabi Adam titik-titik Nabi Muhammad hafal nggak? Oke, insya Allah di luar kepala, ya Pak? Ya. Dan dari 25 orang Rasul ini dipilih lagi oleh Allah 5 orang Rasul yang diberikan gelar ulul azmi, diberikan ketabahan, keuletan untuk mendakwakan nilai siar agama, sekalipun mereka dicaci maki, dihina, bahkan mereka ingin dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi mereka tetap menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Siapa? Mereka adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan terakhir junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini Pak kita maulid Nabi, bukan permasalahan apa-apa, karena memang Rasulullah begitu sayang sama kita. Nabi begitu cinta sama umatnya. Kalau Nabi begitu sayang sama kita, Rasulullah begitu cinta kepada kita, sampai kalimat yang keluar dari lidah Rasul bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan saudaranya, tapi yang diungkap oleh Rasul adalah ummati, ummati. Ini menunjukkan bahwa Nabi sayang sama kita, Pak. Maka pantas kalau Rasulullah sayang sama kita, nanti balik bertanya Nabi, wa an khubbina min ahlil bait, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita cinta nggak sama Nabi Pak? Cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidi wa nasi ajmain. Tidak sempurna kadar keimanan seseorang, kata Rasulullah, melainkan aku lebih dicintai daripada dia mencintai lainnya. Kita cinta sama keluarga, kita cinta sama jabatan, kita cinta sama harta, kita cinta sama anak istri. Kata Nabi, tidak sempurna kadar keimanan kalian kalau aku tidak lebih dicintai daripada yang lainnya. Berarti Pak, nanti kita akan ditanya tentang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk cintanya Nabi sama kita,
Bagaimana nasib umatnya Nabi Nuh? Dihancurkan oleh Allah dengan mara bahaya banjir. Bagaimana nasibnya umat Nabi Lut ketika dia membangkang dakwanya Nabi Lut, dihancurkan oleh Allah. Bagaimana nasib umatnya Nabi Musa, dilanda kekeringan, subhanallah, pangan menjadi rusak. Kenapa? Kullu nabiin dakwah. Setiap nabi memiliki dakwah, memiliki doa. Kalau nabi sudah berdoa, semuanya doanya diijabah oleh Allah. Cuma yang satu ini, Pak. Kira-kira umat Nabi Muhammad ada nggak yang kagak sholat, Pak? Pak, ini tidur mengantuk nih. Umat Nabi Muhammad ada nggak yang kagak sholat? Ada. Yang kagak ibadah banyak nggak? Yang berbuat maksiat banyak nggak? Tapi apakah Nabi marah melihat keadaan ini? Nabi bilang kepada Allah, ya Allah, turunkan bencana azab dan malapetaka? Tidak, Pak. Justru Nabi doain kita, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Akhir suratul Baqarah itulah doa Rasulullah kepada kita. Ya Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jangan kau siksa umatku ya Allah kalau mereka berbuat dosa, berbuat salah, tidak mau beribadah kepada Engkau ya Allah. Nabi doain apa kita, Pak? Sampai Rasulullah menginginkan kehidupannya, Pak. Bapak pernah dengar Imam Masjid Jami Al-Arif doanya begini, Allahumma ja'alna miskina. Ada nggak yang doa begitu, Pak? Kalau Imam Masjid Jami Al-Arif doa begitu, kira-kira Bapak berani nggak aminin? Kenapa? Miskin. Tapi Rasulullah membaca doa Allahumma ja'alni miskina, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, jikalau gunung Uhud jadi mutiara, emas, berlian, saya akan serahkan semuanya itu kepada Engkau ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Kenapa Pak nggak mau? Biarin aku doa ini khusus buat aku. Sekalipun umatku membaca Allahumma ja'alna ghaniya, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, Rasulullah membaca Allahumma ja'alni miskina. Kenapa Nabi membaca begitu? Karena Nabi sayang sama kita. Kata Nabi, kalau aku sudah menikmati kenikmatan dunia begitu enak, makan enak, tidur enak, dapat kedudukan yang enak, aku khawatir nanti umatku akan berkurang kenikmatannya di dalam surga. Maka wajar nggak Pak kalau kita maulid, Pak? Pak, kalau kita maulid kira-kira wajar nggak, Pak? Ya. Ini habis maulid ada makanannya gitu. Hah? Makanannya ntar dikirim bosan-bosannya ya. Coba. Satu ulama besar Pak menyatakan, Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani di dalam satu kitab Maulidur Rasul menyatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan. Itu kenapa begini? Hah? Oh gini. Ya. Kurang jauh. Ya. Baik, saya kembali Pak. Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani menyatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan wa khayya ta'ama wa khalamakana wa amila isana sara sababan li qiraati maulidir rasul wa asallallahu fi yaumal qiyamah ma'asidikin wa syuhada'i wa salihin wa yakunu fi jannati na'im. Kata Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani, barang siapa manusia mau ngajak temannya, mau ngajak sahabatnya, mau ngundang tetangganya dalam perangkat maulid Nabi, tempat disiapin, makanannya disiapin.
sehingga menjadi wasilah ada kajian-kajian Rasulullah SAW di tempat itu. Apa kata Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani ke depannya bagaimana? Ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'asidikin wasuhadai wassalihin wa yakhulu fi jannati na'im. Dia nanti akan dikumpulkan oleh Allah karena lantaran maulidur Rasul bersama para suhada, orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang saleh, bersama para sidikin, wa yakhulu fi jannati na'im. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Man hadara maulidar Rasul wa adzama qadrahu. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi menyatakan lebih lanjut apa? Man hadara maulidar Rasul wa adzama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa yang hadir dalam maulid Rasul, datang ketika ada maulid Rasul, lalu dia mengagungkan nama Nabi kita Muhammad SAW, faqad fazal bil iman, telah beruntung nilai keimanannya. Kenapa menyangkut nilai iman? Karena memang kita tahu apa yang didakwakan oleh Rasulullah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun Rasulullah mendakwakan nilai-nilai keimanan. Nabi ajarkan tuh nilai-nilai keimanan. Kenapa? Karena memang awal keberhasilan kita dilihat dari segi nilai iman. Sampai Nabi memprediksi suatu ketika iman manusia bagaikan setipis kulit bawang. Bagiru bil a'mali salihah fasatakunu fitatun kakita'il lail muslim yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradi dunia. Cepat-cepat kata Nabi. Ayo, yang belum sholat, yang belum pernah hadir ke masjid, hadir ke majlis taklim. Kenapa? Karena Nabi udah tahu suatu ketika, kata Rasulullah, kita akan menghadapi satu masa, satu zaman. Di masa itu, di zaman itu bagaikan gelap malam, gelap gulita. Pagi dia beriman, sorenya udah jadi kufur. Sore dia beriman, paginya udah jadi kufur. Di saat itu kata Nabi, jangan heran banyak orang yang memperjualbelikan nilai agamanya demi kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini udah terjadi belum, Pak? Pak? Orang jual agamanya demi kepentingan dunia udah terjadi belum? Sudah banyak terjadi. Tuh, Pak. Ini terus terang aja saya kasih info, Pak. Ustaz Rosandi tahu di depan rumah saya itu ada gereja, Pak. Pak, ya. Biasanya kiai, ustaz rumahnya depannya ada masjid, ada musola. Ya. Ini di depan rumah saya ada gereja. Itu kalau hari Sabtu Minggu, itu pendetanya namanya pendeta Imran, pernah dialog sama saya. Itu kalau hari Sabtu Minggu dia ngiter kampung. Ngapain dia ngiter kampung? Nyari kalau ibu-ibu ada yang mau melahirkan gak punya dana, dikasih dananya. Anak-anak butuh sekolah yang kagak ada biaya, dikasih beasiswa. Anak-anak yang sudah lulus kerja, udah lulus sekolah gak ada kerjaannya, dikasih pekerjaannya, dibimbing, dibiayai, Pak. Tapi pada akhirnya lambat laun mereka diajak ke agama mereka. Ya Allah, Bapak kalau pulang dari sini dikasih uang 15 juta satu orang, mau nggak, Pak? Oh. Hah? Oh. Mau. Yang mau ngasih siapa kira-kira? Coba. Terus subhanallah. Pak, itu di daerah Sukabumi Utara, daerah Roblong, Pak. Pendeta Imron itu dialog sama saya, Ustaz Ziad. Kenapa? Saya tahu wilayah antum. Berapa jumlah masjid? Berapa jumlah musola? Berapa jumlah majlis taklim? Malam Senin Masjid Jami Al Anwar pengajiannya, gurunya siapa, kajian kitabnya siapa. Malam Selasa gurunya siapa, kitabnya siapa yang dibaca. Dia punya agenda semuanya. Subhanallah. Saya berpikir begini, ini pendeta aja tahu, kadang-kadang kita umat Islam gak tahu. Benar, Pak? Ini yang menjadi permasalahan
dalam konteks. Makanya Nabi dari awal memprediksi, Pak. Kalau Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah atau 21 April 571 Masehi, kenapa disebut tahun gajah? Karena berbarengan di saat itu Raja Abrah ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa Ka'bah dihancurkan? Karena Raja Abrah tahu nilai kekuatan umat bersatunya melalui Ka'bah. Makanya harus dihancurkan Ka'bahnya, Pak. Dia tahu, Pak. Tapi Nabi ngerti. Oh, nanti saya akan mendakwakan kembali. 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Yang didakwakan oleh Rasulullah adalah nilai iman, Pak. Orang-orang tua kita dulu, Pak, sekolahnya nggak tinggi, boro-boro S1 ya, SR aja kalau lulus, bener? Tapi dia punya anak 8, 8-nya orang semua, Pak. Bener ya, Pak? Dia nggak tahu orang atau bukan. Subhanallah, Pak. Kenapa begitu? Karena nilai akidahnya, subhanallah. Amanu wa amilus sholihat. Beriman lalu beramal soleh. Makanya tidak ada yang merugi, Pak, kalau kita maulid, Pak. Subhanallah. Ada yang nanya, Ustaz, maulid ada perintahnya enggak? Ada perintahnya enggak, Pak? Pak, maulid ada perintahnya enggak? Kita disuruh maulid sama Nabi. Ada larangannya enggak? Nabi larang enggak kalau kita maulid? Perintah kagak ada, larangan kagak ada. Berarti hukumnya apa? Mubah. Tuh. Sampai ada satu ayat yang luar biasa. Kita udah hafal semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Kalau Allah perintahin kita aqimus shalah wa atuz zakat, Allah suruh kita salat, Allah suruh kita menunaikan zakat, Allah tidak ikut salat, Allah tidak ikut mengeluarkan zakat. Kalau kita disuruh haji, suruh umrah, suruh berjihad, suruh datang ke majelis ilmu, Allah nggak ikut haji, Allah nggak ikut umrah, Allah nggak ikut jihad, Allah nggak hadir ke majelis ilmu. Tapi yang satu ini, ketika Allah perintahkan berselawat kepada Rasulullah, Allah dan para malaikatnya juga ikut berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian dengan penuh rahmah dan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu, kenapa ada maulid? Sejarah membuktikan tahun 630 Hijriah, seorang raja bernama Abu Sa'id Al-Malik Al-Muzaffar, ipar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Di saat itu Abu Sa'id Al-Malik Al-Muzaffar melihat keadaan umat. Keadaan umat Islam lagi letih, keadaan umat Islam lagi terbelakang. Keadaannya tidak ada semangatnya sama sekali. Akhirnya Abu Sa'id Al-Malik Al-Muzaffar tahun 630 Hijriah di saat itu, Pak, berani mengorbankan uangnya 300.000 dinar dia keluarkan. Dia sembelih 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 100.000 nampan isinya nasi kebuli, 30.000 piring isinya manisan. Kira-kira Pak, kalau 300.000 dinar, kambingnya 5.000 ekor, ayamnya 10.000 ekor, nampannya 100.000 nampan, piringnya 30.000, kira-kira yang datang sedikit atau banyak? Banyak. Ada apa ini, Pak? Dibangkitkan melalui metode supaya kita kenal siapa sebenarnya Rasulullah itu, Pak. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Engkau ya Muhammad diciptakan oleh Allah, tidak pernah ngimpi jimat dan tidak pernah muak sepanjang masa. Nabi Muhammad gak pernah ngimpi jimat. Kita pernah nggak? Ustaz Jawawi pernah nggak? Kayaknya sering nih Pak. Nabi Muhammad gak pernah ngimpi jimat dan Nabi Muhammad
yang masak. Ya Allah, Pak. Kira-kira kita muap nggak? Wap. Kita belum ngaji aja muapnya udah 5 kali ya Pak. Subhanallah Pak. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Bagaimana Rasulullah? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi tidur matanya merem, hatinya melek. Kalau kita tidur, kita nih Pak, kalau kita tidur mata kita gimana? Merem, hatinya wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi Muhammad tidur matanya merem, hatinya berzikir. Siapa yang bisa ngamalin ini Pak? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia ngamalin Imam Syafi'i kalau tidur matanya merem, hatinya berzikir. Apa yang dia zikirkan? Dalam satu riwayat subhanallah, Imam Syafi'i tidurnya saja bisa menghatamkan Quran 40 kali hatam. Ya Allah. Lagi tidur 40 kali hatam Pak. Kita mata kita mulai kagak hatam-hatam. Ya, bagaimana untuk permasalahannya konteksnya? Makanya Rasulullah ini manusia yang luar biasa. Kalau dia jalan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Muhammad, saya ada bayangannya, engkau tidak ada bayangannya. Jalan sama Sayyidina Umar ada bayangannya, Nabi Muhammad kagak ada bayangannya. Jalan sama seorang jenderal berbintang 4, Mus'ab bin Umair. Kata Mus'ab bin Umair, ya Muhammad, saya seorang jenderal, aku jalan ada bayangannya, engkau tidak ada bayangannya. Ustaz Rosandi kalau jalan ada bayangannya nggak Pak? Ada nggak? Ada. Kita semuanya manusia biasa ada bayangannya itu. Rasulullah jalan tidak ada bayangannya. Ada apa Pak? Manusia pilihan. Bagaimana kekuatan Rasulullah Pak? Dalam satu kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, nih kekuatan Nabi. Nabi Muhammad memiliki kekuatan, kalau ada 40 orang kekuatannya dikumpulin jadi satu, itulah kekuatan Rasul. Apa buktinya? Di saat Nabi Muhammad melaksanakan perang Khandaq, ketika Rasulullah melaksanakan perang Khandaq, semuanya gali parit, gali roban. Suatu ketika sahabat bilang, ya Muhammad, ini ada satu batu yang sulit dihancurkan, yang sulit dipecahkan. Kita ini semuanya udah kagak mampu ya Rasulullah, kita kagak kuat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Saya yang akan turun. Nabi ambil linggis, dihancurkan batu yang begitu kuas, bagaikan debu yang halus. Subhanallah. Padahal kata Jabir bin Abdullah, kondisi Nabi di saat perang Khandaq dalam keadaan bagaimana? 3 hari 3 malam Nabi belum kena makan dan minum Pak. Ya Allah Pak. Orang lagi lapar, pecahin batu. Bayangin Pak. Kalau Ustaz Zawawi lagi lapar, kira-kira bisa nggak? Lemes Pak. Tapi Nabi bisa menghancurkan. Akhirnya Jabir bin Abdullah kasihan sama Nabi. Ya Muhammad, begitu luar biasanya engkau ya Muhammad, satu pun pasukan kita tidak ada yang mampu menghancurkan batu, tapi engkau ya Muhammad bisa menghancurkan batu. Tapi saya kasihan sama engkau, 3 hari 3 malam belum makan, belum kena makan, belum kena minum. Jabir bin Abdullah bisikin Rasulullah, ya Muhammad, istri saya punya makanan sedikit di rumah, saya undang kau datang ke rumah saya khusus buat engkau ya Muhammad. Kata Jabir bin Abdullah, jangan bilang-bilang yang lain ya Muhammad. Kalau kau bilang nanti semuanya datang, saya bingung. Tapi Nabi Pak, seorang pemimpin gak begitu Pak. Nabi seorang pemimpin gak mau kenyang sendiri. Nabi diri ngomong, bapak-bapak yang ikut perang Khandaq, kita diundang sama Jabir bin Abdullah. Bingung gak Jabir bin Abdullah Pak? Ya Muhammad, mukanya merah Jabir bin Abdullah. Kenapa kau bilang begitu ya Muhammad? Kan saya udah pesen, jangan kasih tahu yang lain. Nanti kalau datang semua bagaimana makanan di rumah saya Pak? Nabi Muhammad dengan enteng senyum, ya Jabir, gak usah pusing, gak usah galau, gak usah bingung, itu urusan saya, kata Nabi Muhammad. Pesan saja istrimu itu makanan yang ada di dalam kuali, jangan dibuka dulu, kata Rasul.
Nanti saya yang buka. Nabi Muhammad datang lebih duluan. Mana makanannya, kata Rasulullah. Ini ya Rasulullah. Diangkat oleh Nabi, tutup daripada tutup mukanya. Diapain oleh Rasulullah? Diludahin sama Nabi. Diludahin, Pak. Dengan ludah Nabi, makanan yang ada, subhanallah, nggak bisa habis, Pak. Yang diundang oleh Nabi semuanya makan. Rasulullah makan, Jabir bin Abdullah juga makan, masih ada sisanya. Kata Jabir, ya Muhammad, ini masih banyak makanannya, bagaimana? Bagiin tetanggamu. Subhanallah. Ini ilmu buat kita, Pak. Bapak kalau ngundang orang makanannya kurang, udah ludahin aja. Kira-kira ludah kita gimana, Pak? Kira-kira ludah kita gimana? Subhanallah. Tuhan, bagaimana Pak keringat Nabi? Wangi bagaikan kasturi. Dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha awet muda gara-gara keringat Nabi itu. Nabi kalau pulang dakwah keringetan, buru-buru Aisyah ambil keringat Nabi, dipeperin di mukanya. Aisyah radhiyallahu anha awet muda gara-gara keringat Rasul, Pak. Coba di kamerawan kita nih, Pak. Pulang kerja ada keringatnya, peperin di muka istrinya, kira-kira gimana, Pak? Oh, awet muda gini ya kan. Allah, Pak. Makanya orang agak mau sering maulid, Pak. Terus terang aja, Allah. Kagak ada yang bosan, Pak. Kenapa begitu? Karena memang dari berbagai macam hal saja, Pak. Semua profesi pernah dialami oleh Rasul. Sebagai pedagang kah, sebagai pejabat kah, sebagai pimpinan kah, sebagai pimpinan rumah tangga kah, sebagai tokoh masyarakat kah. Nabi Muhammad selalu kagumi. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena di mana-mana Rasulullah bawa akhlak. Ini nih, sampai ada kalimat innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus oleh Allah tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Dr. Saukibe, ulama besar, memprediksi innamal umamu akhlaquma baqiyat. Fa inhum dhahabat akhlaquhum sahabu. Sesuatu kejiwaan manusia, harga diri manusia itu terletak dari segi nilai akhlaknya. Kalau manusia udah nggak ada etikanya, udah nggak ada akhlaknya, akan hilang nilai martabat seseorang. Lagi-lagi urusan nilainya Allah. Pada akhirnya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerinduan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Rasul yang diungkap di dalam firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah, kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku, Pak. Bagaimana cara Rasulullah, Pak? Jangan jauh-jauh dah. Bapak kalau gunting kuku, sunahnya gimana? Bapak kalau gunting kuku, bapak ibu gunting kuku, jari apa dulu pertama, Pak? Telunjuk. Telunjuk ya? Habis telunjuk, Rasulullah ini sunahnya, Pak. Kalau gaya gunting kukunya Nabi, Nabi pertama kalau gunting kuku jari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, pindah ke kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, terakhir baru jempol kanan. Kita bagaimana? Begitu nggak, Pak? Ya begitu. Begitu ya. Pokoknya begitu dah ya. Subhanallah, Pak. Tuh, itu nggak usah tinggi-tinggi aja, begitu-begitu aja juga dapat sunahnya itu. Ya Allah, saya pengen gunting kuku laksana gunting kukunya Rasulullah. Dapat, Pak, sunahnya. Man arada ayyana ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbu hubban syadida.
Barang siapa yang ingin tidur ketemu Rasul, barang siapa yang ingin tidur mimpi ketemu Nabi, falyuhibbu man syadida, cintailah Rasul dengan sebenar-benarnya cinta. Tapi kata Nabi, kita dianggap cinta sama Nabi, wa alamatu hubbi, tanda orang cinta kepada Rasul, al-itaatu sunnatu saniyah, mau ngikutin sunnah-sunnah Rasul. Karena pada akhirnya nanti orang akan lupa dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang akan tinggalkan itu sunnah Rasul. Sampai Nabi nyatakan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang masih mau berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya manusia di dunia ini, ketika orang sudah lupa dengan ajaran Rasul, dia akan mendapatkan ganjaran pahala, pelaksana pahala orang yang mati syahid. Makanya bedanya kita sama Nabi banyak atau dikit, Pak? Iya. Kalau melihat sih sebenarnya dikit ya, Pak. Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Nabi masuk masjid duluan, pulangnya belakangan. Kita masuk masjid belakangan, pulangnya duluan. Nabi makan munyahnya 21 kali munyah. Ya, Pak. Supaya apa? Halus, setelah halus baru dia terlentah. Kita belum dikunyah udah ditelan. Ya. Ini kenyataan kita baca di dalam konteks sejarah. Lah kalau kita tidak mau ikut Rasul, kita mau ikut siapa? Sampai pada akhirnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ini udah jelas. Sungguh di dalam pribadimu ya Rasulullah ada suri tauladan, ada nilai akhlakul karimah yang patut kita teladan, yang patut kita contoh. Bagi siapa? Orang-orang yang berharap pahala dari Allah, redha Allah, orang-orang yang meyakini setelah hari kehidupan di dunia ada lagi kehidupan. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini selalu kita lantunkan kedekatan diri kita kepada Rasulullah. Kalau selama ini kita ngaku kita umatnya siapa? Jangankan kita, Pak. Nabi Adam umatnya pengen jadi umat Rasulullah. Nabi Musa pengen umatnya menjadi umat Rasulullah. Umatnya Nabi Nuh pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita beruntung kagak minta, tapi Allah takdirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah yang terakhir bersama umatnya. Tapi nanti pada gilirannya megang bendera kemuliaan di barisan terdepan, diikuti oleh umat-umat berikutnya. Yang kita berharap adalah nilai syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan jadwal kata Ustaz Rosadi sampai jam 1 ya. Kalau boleh lewat dari jam 1 katanya. Ya Pak, mudah-mudahan sedikit kajian ini 45 menit kita kaji tentang Maulid Rasul. Moga-moga memberikan manfaat buat diri kita. Kita hadir sehat walafiat panjang umur. Moga-moga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau memang tidak ada yang nanya, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya tema pada hari ini. Yang saya mau tanyakan pertama gini, tidak dikatakan beriman jika kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari diri kita sendiri. Itu tolong dijelaskan mengenai masalah korelasi dalam kehidupan itu seperti apa itu. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, ketika di hari kebangkitan seluruh umat manusia dibangkitkan oleh Allah,
Dan sebenarnya kalau misalnya kita memang termasuk umat Nabi Muhammad, kapan tuh kira-kira kita mendapatkan syafaatnya Tat? Sehingga kita diberi kemudahan untuk masuk surga Allah Tat. Demikian dari saya Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa waladi wan nasi ajmain. Tidak sempurna atau dianggap tidak beriman seseorang melainkan aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada dia mencintai anaknya, keluarganya, orang tuanya, sanak familinya. Loh, lalu bagaimana konteks korelasinya tentang masalah kecintaan di dalam hidup ini? Nilai hub kita pasti ada di dalam hidup ini, Pak. Rasa cinta kepada istri ada, cinta kepada anak ada, cinta kepada sesuatu ada. Tapi jangan sampai kecintaan ini mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi berani berkorban buat diri kita, Pak. Korbankan keluarganya, korbankan cucunya. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah mengorbankan segalanya. Kalau Rasulullah saja menginginkan, ya Rabb, masukkanlah umatku ya Allah ke dalam sorga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Di saat itu diberikan 77.000 manusia yang dimasukkan ke dalam sorga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kalau 77.000, kira-kira jamaah Masjid Al-Arif kebagian berapa ya? 77.000 manusia masuk surga, kira-kira dapat kebagian nggak kita? 77.000 dari seluruh umat Nabi Muhammad banyak atau dikit, Pak? Dikit, Pak. Dikit, makanya jangankan kita. Di zaman sahabat aja bilang, siapa tuh, Pak? Tuh, Pak. Mus'ab bin Umair bilang, ya Rasulullah, di antara 77 saya dapat bagian nggak di situ, Pak? Saya ngeri kalau kami dapat bagian dari situ. Engkau dapat bagian, kata Nabi. Lalu bagaimana orang-orang yang hidupnya tidak sejaman dengan engkau ya Muhammad? Kalau hanya angkanya 77.000. Nabi Muhammad minta lagi kepada Allah, ya Allah, saya kan belum mengeluarkan doa saya buat hal-hal yang tidak baik buat umat saya. Berikan lagi ya Allah dari 77.000 supaya lebih banyak lagi angkanya. Akhirnya Allah berikan, Pak. Dari setiap satu dari 77.000 Allah kasih 70.000 lagi, 70.000 lagi. Insya Allah banyak, Pak. Nah, dalam hal ini merupakan ujian buat diri kita, Pak. Korelasi yang gampang begini aja, Pak. Kadang-kadang ada orang datang ke rumah kita minta sumbangan maulid, ya Pak? Ya Pak? Ya. Minta sumbangan maulid, Pak. Kira-kira berapa sih sumbangannya kita keluarkan sama buat itu, Pak? Diuji nilai kecintaan kita. Apakah kita lebih cinta kepada Rasulullah? Apakah cinta kepada yang kita punya? Ya Allah, saya keluarkan 100.000 buat bantu pelaksanaan peringatan maulid, karena di masjid sedepan ada peringatan maulid. Kira-kira uang 100.000 buat perjuangan Rasulullah kecil atau besar, Pak? Karena ada apa-apanya, Pak. Mestinya bagaimana? La yanalullahu al-luhum wa la dima'u walakin yanalu taqwa. Tuh, yang namanya nilai ketakwaan manusia itu akan sampai kepada nilai kecintaan kepada Rasul. Bagaimana ujian kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ahabba syai'an aksara min zikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, ungkapan rasa cintanya, dia banyak menyebut namanya. Ya, dulu Bapak sebelum nikah ngomongin siapa? Calon istri. Kalau kita nyebut nama orang-orang begitu kan berarti kita cinta, ya Pak. Oh, itu si Siti Aisyah. Siti Aisyah, ngomongannya Siti Aisyah. Kenapa? Karena dia cinta. Coba kalau kita kagak suka, kita nyebut namanya kan? Jangankan nyebut, Pak, denger aja kita kagak mau. Elok, ya bahasa Ustaz Nawawi, elok. Tapi Rasulullah, Pak, kapan kita cinta? Bukan hanya dari segi materi, barangkali orang yang tidak punya materi,
kita berbanyak untuk mengingat perjuangan Rasulullah, ikuti sunnah-sunnahnya. Berarti ibaratnya begini Pak, ya, bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Kalau kita udah cinta sama istri, dasarnya cinta nih Pak. Biar kata istri kita pendek, kita mau gimana? Tinggi. Istri kita hidungnya pesek karena dasarnya cinta, kita bilang mau gimana? Pesek. Mancung. Ya. Ustaz Zawawi karena cinta sama istrinya, istri bilang, "Pak, beliin mama nasi goreng dong yang ada di Ciputa." Kira-kira dibeliin gak Pak? Dibeliin, padahal di depan rumah dia banyak. Kenapa? Cinta. Cinta, cinta. Ungkapan aspirasi kita, keinginan kita untuk bagaimana mencontoh Rasulullah SAW. Lalu berbicara masalah syafaat yang kedua, tandanya aja udah ada Pak. Ketika nanti ada yaumul ba's, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, dikumpulkan, yaumul mizan, ditimbang amal, yaumul hisab, dihitung amal manusia. Ada lagi yang terakhir, yaumus syirat. Nah, baru nih kita berasa nih tentang bagaimana konteks nih keselamatan. Kita butuh rahmat, kita butuh yang namanya syafaat dari Rasulullah. Yaumus syirat, ketika kita mau lewat sirat, jembatan Siratal Mustaqim yang panjangnya perjalanan 100.000 tahun baru sampai. Apa yang kita lakukan? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling banyak selawatnya kepada Rasulullah. Ketika lewat sirat ada yang tidak berasa Pak, padahal itu sirat. Bapak pernah dengar bagaikan rambut di belah 7? Benar? Ketika dia dekat dengan Rasulullah, aulan nasi bi yaumal qiyamah, dia jalan enak-enak aja. Pada akhirnya tandanya apa? Ketika udah sampai sirat, Nabi udah tungguin. Umatku sini sayang. Ini saya siapkan satu gelas yang diisi dengan telaga air Nabi Muhammad SAW. Orang yang dapat syafaat, tandanya adalah orang yang sudah dikasih air dari gelasnya Rasulullah. Memang sudah disiapkan oleh Allah. Airnya dari mana? Min haudi Nabi Muhammadin SAW. Makanya pantas orang kalau kemur wudu, doanya apa? Allahumma skini min haudi Nabi Muhammadin SAW. Ya Allah, berikanlah minum ya Allah kepada aku nanti dari telaganya Rasulullah SAW. Kalau udah begitu pasti orang tersebut dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Begitu ya. Cukup demikian, kurang lebih mohon maaf. Hari kita tutup dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Bil khusus yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Doakan anak cucu kita semua jadi anak yang soleh dan soleha. Kita yang mengorbankan waktu untuk hadir dalam rangka mau tidur Rasul, mudah-mudahan Allah berikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma azil lana tahta zillin ala shika yawma la zilla illa zilluk wa la baqiya illa wajhuk wasqina min hawdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nazma'u bihi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah ya Allah,
Kami segenap jamaah Masjid Jami Al-Arif ya Allah telah mengagungkan kebesaran Engkau ya Muhammad melalui kaujian Maulidur Rasul. Berikanlah ya Allah keberkahan kepada kami ya Allah, berkah umur kami ya Allah, berkah kesehatan kami ya Allah, berkah rumah tangga kami ya Allah. Ampuni melalui Maulid Rasul dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu kami banyak hilang, banyak dosa, banyak berbuat maksiat ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana hari ini orang tua kami sedang sakit berbaring di atas tempat tidurnya ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah, ringankan penderitaannya ya Allah, bahagiakan hidup keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah wafat ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Rabbana, tidak ada bosannya ya Allah. Kami mendoakan anak cucu kami ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang birrul walidain. Kami berharap dan berharap ya Allah, mahligai mutiara yang begitu mulia di dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Bila mana di rumah tangga kami ada anak yang soleh, yang selalu mendoakan kami ya Allah. Wa waladun salihun yad'u lana. Rabbana taqabbal du'aana, taqabbal hajatana, taqabbal maqasidana, khasatan jamaah Masjid Jami Al-Arif. Taqabbal ya Karim, taqabbal ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.